Potensi gempa besar dari dua zona megatrust di Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai. Ada potensi tsunami yang bisa setinggi 34 meter di Indonesia. BMKG mengingatkan adanya potensi gempa dari dua megatrust. Gempa besar mengancam Indonesia. Kata BMKG, tinggal menunggu waktu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah klik video ini. Yo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Bareng gue Adam di sini. Sekarang gue bakal ngomongin sesuatu yang akhir-akhir ini berseliweran di media sosial. Jadi, akhir-akhir ini banyak orang yang ngomongin soal gempa megatrust di Indonesia. Ada yang bilang bakal ada gempa yang besar, ada yang panik, bahkan ada yang mulai nyiapin barang-barang darurat. Tapi sebenarnya apa sih gempa megatrust itu? Kenapa banyak orang heboh? Nah, di video ini kita bakal bahas semuanya. Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Oke, gaskeun. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu gempa megatrust. Jadi, gempa megatrust itu adalah gempa besar yang terjadi di zona subduksi, yaitu di mana lempeng bumi yang satu menyusup ke bawah lempeng yang lain. Nah, di Indonesia kita punya banyak zona subduksi kayak gini. Nah, makanya negara kita ini rawan banget sama gempa. Terus kenapa sih gempa megatrust ini bisa viral? Nah, salah satu alasannya adalah karena prediksi BMKG yang nyebut kalau ada potensi gempa megatrust besar di beberapa wilayah Indonesia, kayak di selatan Jawa atau Sumatera. Prediksi ini bikin banyak orang yang khawatir dan mendiskusikan soal gempa megatrust di media sosial. Ditambah lagi, berita tentang gempa-gempa ini cepat banget viralnya, jadi makin heboh deh. Kalau ngomongin potensi gempa megatrust di Indonesia, kita nggak bisa main-main nih, karena gempa megatrust ini biasanya mempunyai magnitudo yang besar. Biasanya bisa di atas 8 skala Richter. Daerah-daerah yang paling rawan itu di sepanjang zona subduksi, kayak di Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, dan di beberapa bagian Maluku. Kalau beneran terjadi, efeknya bisa parah banget. Bukan cuma getarannya, tetapi bisa berpotensi menyebabkan tsunami. Pertanyaannya sekarang, apakah gempa megatrust ini pasti terjadi? Jawabannya, kita nggak tahu pasti kapan. BMKG bisa memprediksi berdasarkan sejarah gempa dan pergerakan lempeng. Tapi tetap aja nggak ada yang bisa pastiin kapan gempa bakal terjadi. Yang jelas, Indonesia emang punya resiko yang tinggi. Jadi yang penting kita harus siap-siap terus. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara kita ngadepin gempa megatrust? Pertama, kalian harus tahu rencana evakuasi di daerah kalian. Pastiin kalian tahu jalur evakuasi yang aman, terutama kalian tinggal di daerah pantai. Kedua, selalu siapin tas darurat yang isinya kebutuhan dasar, kayak makanan, air dan obat-obatan, dan dokumen-dokumen penting. Dan terakhir, terus update informasi dari sumber-sumber terpercaya, dan jangan gampang percaya dengan hoax. Jadi, meskipun gempa megatrust itu terdengar seram, kita nggak perlu panik, asal kita siap-siap. Tetap waspada, selalu update informasi, dan yang paling penting, tetap tenang dan tidak ada kata darurat apabila ada kesiapan. Kalau kalian ada tips atau pengalaman tentang gempa, share di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng. Thank you udah nonton sampai akhir. Klik like jika kalian suka video ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Share ke teman-teman kalian biar mereka tahu kalau gue ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Salam peniup karang.